Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-7 yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-7, pembahasannya mengenai responsi perkuliahan mata kuliah Hukum Pidana dari materi bab 1 sampai bab 4. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari 1. Perbuatan pidana, 2. Pertanggungjawaban pidana, ketiga sanksi pidana. Dalam sanksi pidana ada asas legalitas dan asas kesalahan. Fungsi hukum pidana yaitu ada dua, fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau bersifat preventif atau pencegahan. Sumber hukum pidana yang pertama KUHP atau WPSNI mulai berlaku 1 Januari 1918. Yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Contohnya, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Yang ketiga, Memori Penjelasan KUHP. Yang keempat, Hukum Pidana Adat atau Hukum Pidana Tidak Tertulis. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dua, yaitu bagian yang bersifat umum dan bagian khusus. Yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Lalu buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana yaitu menurut waktu, didasarkan pada asas legalitas. Yang kedua, menurut tempat, ada daratan negara, perairan yaitu laut. Yang ketiga, udara. Bab 2, tindak pidana atau strafbarvet atau delik. Istilah tindak pidana. Istilah adalah terjemahan dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Subjek tindak pidana yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum dan manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Lalu jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP ada kejahatan dan pelanggaran. Lalu menurut doktrin yaitu delik formil dan delik material, delik komisionis dan delik komisionis, delik komisionis per omisionum dan komisa, dan delik lainnya. Bab 3, pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana adalah pasti ada pembaharuan dari yang lama ke pembaharuan baru. 4 hal yang akan dipelajari dalam pembaharuan yaitu yang pertama sejarah, yang kedua alasan, yang ketiga cara, dan yang terakhir metode. Yang pertama sejarah. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Jungto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSNI, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WPSNI berubah menjadi KUHP. Yang kedua alasan. Alasan diadakan pembaharuan KUHP. Terdapat 4 alasan. Yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat alasan adaptif.
Yang ketiga, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Terdapat 5 cara. Yang pertama, kriminalisasi. Yang kedua, dekriminalisasi. Yang ketiga, rekriminalisasi. Yang keempat, depenalisasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, mitigering. Yang keempat, metode pembaharuan KUHP. Ada 3 metode. Yang pertama, evolusi. Yang kedua, kompromis. Yang ketiga, global. Bab 4. Hubungan sebab akibat, kausalitas atau kausalitate. Tujuan dari ajaran sebab akibat. 1. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atau suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak. Yang kedua yaitu teori individualisasi dan yang ketiga teori generalisasi. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem komisa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.